Oke, silakan dilanjutkan aja presentasinya karena sinyal saya agak bagus kayaknya ini ya. Saya belum sampai rumah ini. Silakan, silakan dipresentasikan karena sinyal saya tidak bagus. Tuh, bisa didengar suara saya. Oh, macet-macet, Pak. Bisa, Prof. Bisa, Prof. Berarti ini langsung presentasi ya, Prof? Bisa didengar suara saya. Halo. Iya. Bisa, Bisa, Pak. Prof. Oke. Baik, Pak. Oke, Saya silakan presentasi dilanjutkan karena saya kayaknya kurang bagus ini sinyalnya. Saya nyalakan tiba-tiba mati. Baik, Oke, Prof. siapa yang mau presentasi? baik, Prof. Saya, Prof. Oke, Izin. ya. Eh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Puji dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Mas Hendriko dan saya sendiri, Haripin sebagai moderator. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Mas Hendriko untuk pemaparannya. Terima kasih, Pin. Pin belum slide show-nya belum, Pin. Gimana? Slide show-nya belum, Pin. Belum mulai ya, Mas? Belum ada lah, Pin. Belum, belum. Sebentar. Oh, sudah mulai, Mas? Masih belum tampil gitu, Pin. Di F5 Eh, dulu, Pin. Kelihatan nggak, Pin? oh, sudah, Mas. Kelihatan nggak, Pin? Tadi sudah ada, Mas. Nge-lag, Pin, kalau saya nge-share, Pin.
Alvin lagi deh, Vin. Nggak Sebentar. jalan deh. Eh, apakah sudah muncul, Mas? Ya udah, Vin, gitu ya deh, Vin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Puji, yang saya hormati teman-teman, rekan-rekan Maksi semua. Izinkan pada kesempatan malam ini saya mencoba untuk mempresentasikan strategi menghadapi pemeriksaan pajak dan perencanaan di akhir pajak. Next, Vin. Nah, saat ini di sistem pemeriksaan pajak kita tengah menghadapi ujian besar, terutama di tengah reformasi perpajakan yang tengah berlangsung. Tantangan utama yang kita hadapi adalah bagaimana menjaga integritas sistem pemeriksaan dan meningkatkan kepatuhan fiskal di seluruh lapisan masyarakat. Penting untuk dipahami bahwa setiap wajib pajak memiliki peluang yang sama untuk diperiksa. Tidak ada yang kebal dari pemeriksaan. Hal ini menegaskan bahwa pemeriksaan pajak dilakukan secara objektif tanpa pandang bulu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, kita juga harus menyadari bahwa maraknya kasus korupsi dan penyelundupan pajak menunjukkan adanya celah dalam sistem kita. Sistem pemeriksaan pajak kita masih rentan terhadap manipulasi dan kolusi. Inilah yang menjadi peringatan bahwa pengawasan terhadap praktik perpajakan harus terus diperkuat. Di tengah situasi ini, pemahaman terhadap strategi perencanaan pajak yang tepat menjadi sangat penting. Perencanaan pajak yang tidak hanya efektif, tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan banyak keuntungan. Dengan perencanaan pajak yang legal dan cermat, wajib pajak dapat meningkatkan risiko pemeriksaan. Next, Vin. Selanjutnya, jenis pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak ini merupakan proses yang dilakukan oleh pihak DJP untuk menguji apakah wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, baik dalam hal pelaporan maupun pembayaran pajak. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak dan memastikan bahwa sistem perpajakan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Next, Win. Secara umum, ada dua jenis pemeriksaan pajak yang dilakukan, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Pertama itu pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor dilakukan di kantor DJP dengan cara memanggil wajib pajak untuk hadir di kantor tersebut. Tujuan dari pemeriksaan kantor adalah untuk memeriksa dokumen dan laporan pajak yang telah diserahkan oleh wajib pajak. Pemeriksaan ini berlangsung selama lebih dari 3 sampai 6 bulan. Waktu dimulai sejak wajib pajak memenuhi panggilan untuk hadir dan berakhir setelah laporan hasil pemeriksaan selesai disusun. Pemeriksaan kantor ini bersifat administratif dan dokumen, seperti memverifikasi laporan SPT tahunan dan pembayaran pajak. Pemeriksaan yang kedua itu merupakan pemeriksaan lapangan. Dilakukan langsung di lokasi usaha wajib pajak atau tempat terkait lainnya, seperti gudang atau tempat penyimpanan dokumen. Jenis pemeriksaan ini lebih mendalam dan mencakup verifikasi fisik serta pemeriksaan langsung terhadap kegiatan usaha yang dijalankan oleh wajib pajak. Pemeriksaan lapangan dilakukan paling lama 4 bulan, dan jika diperlukan, waktu ini dapat diperpanjang hingga 8 bulan. Pemeriksaan lapangan biasanya lebih menyeluruh, termasuk audit terhadap transaksi bisnis, cek kesesuaian dokumen dengan kegiatan usaha yang nyata, serta memverifikasi pengeluaran dan pemasukan yang tercatat. Kedua jenis pemeriksaan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjamin kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dan memastikan bahwa setiap laporan dan pembayaran pajak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan ini juga bertujuan untuk
menciptakan keadilan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, menghindari adanya penghindaran pajak, dan menjaga integritas sistem perpajakan negara. Next, Win. Selanjutnya kita berbicara terkait kriteria pemeriksaan. Pemeriksaan pajak oleh DJP tidak dilakukan secara sembarangan. Ada kriteria tertentu yang menjadi dasar dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Secara umum, kriteria pemeriksaan terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama itu pemeriksaan rutin, yang kedua pemeriksaan khusus. Pemeriksaan rutin dilakukan secara reguler dengan tujuan untuk menilai sejauh mana wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak secara umum telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Pemeriksaan yang kedua, pemeriksaan khusus, dilakukan apabila terdapat indikasi ketidakpatuhan yang biasanya terdeteksi melalui analisis risiko. DJP menggunakan metode risk-based selection untuk memilih wajib pajak yang dicurigai atau tidak patuh yang memiliki potensi risiko tinggi. Pemeriksaan ini bersifat selektif dan lebih mendalam, dilakukan hanya pada wajib pajak yang terindikasi memiliki masalah atau penyimpangan dalam kewajiban perpajakannya. Kedua jenis pemeriksaan ini bertujuan untuk mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil, akuntabel, dan berbasis data. Pemeriksaan ini memastikan bahwa seluruh wajib pajak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta meminimalkan potensi penghindaran pajak. Next, Win. Selanjutnya kita berbicara terkait ruang lingkup pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan tidak hanya untuk menguji kepatuhan wajib pajak, tetapi juga untuk tujuan-tujuan administratif lainnya. Ruang lingkup pemeriksaan pajak ini dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, kita berbicara terkait pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan ini dilakukan apabila telah terdapat indikasi ketidakpatuhan atau kondisi memerlukan verifikasi lebih lanjut. Beberapa kondisi yang memicu pemeriksaan ini antara lain, pertama itu wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, termasuk jika sudah menerima pengembalian pendahuluan. Kondisi kedua itu wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi yang perlu diverifikasi kebenarannya. Kondisi berikutnya yang ketiga, wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau terlambat menyampaikan SPT setelah menerima surat teguran dari DJP. Kondisi keempat, perubahan status usaha seperti penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, atau pembubaran usaha, serta jika wajib pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Nah, kondisi yang kelima, analisis risiko dilakukan oleh DJP yang menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan. DJP menggunakan sistem risk-based selection untuk memilih wajib pajak yang perlu diperiksa lebih lanjut. Next, Pin. Selanjutnya, ruang lingkup pemeriksaan pajak berikutnya yaitu pemeriksaan untuk tujuan lain. Selain untuk menguji kepatuhan, pemeriksaan pajak juga dilakukan untuk tujuan administratif lainnya yang penting bagi kelancaran sistem perpajakan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk keperluan berikut, diantaranya seperti yang pertama, pemberian NPWP secara jabatan bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP. Berikutnya, penghapusan NPWP yang dilakukan apabila wajib pajak tidak lagi memenuhi kriteria atau berhenti berusaha. Kondisi berikutnya itu pengukuhan atau pencabutan status PKP yang dilakukan berdasarkan ketentuan
tertentu terkait dengan kegiatan usaha. Kondisi berikutnya, yang keempat, penanganan permohonan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak terhadap keputusan pajak yang diterbitkan oleh DJP, dan terakhir itu pengumpulan bahan untuk menyusun norma perhitungan penghasilan neto yang digunakan untuk menentukan penghasilan neto wajib pajak. Dengan mengetahui ruang lingkup ini, kita dapat lebih memahami kapan dan mengapa pemeriksaan pajak dapat dilakukan. Next, Win. Selanjutnya, strategi umum dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah bagian dari proses administrasi perpajakan yang harus dijalani oleh wajib pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak perlu mempersiapkan diri dengan tepat agar dapat menghadapi proses ini dengan lancar dan tanpa kendala. Berikut adalah 8 strategi utama yang dapat diterapkan oleh wajib pajak dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Yang pertama, klaim restitusi jika ada kelebihan pembayaran pajak. Apabila wajib pajak mengetahui bahwa ada kelebihan pembayaran pajak, jangan ragu untuk mengajukan klaim restitusi. Restitusi adalah hak wajib pajak untuk mendapatkan kembali pembayaran pajak yang lebih bayar. Yang terpenting, pastikan bahwa tidak ada kecurangan dan semua pembukuan disusun dengan rapi dan terstruktur. Periksa tidak perlu menjadi masalah selama transparansi dan akurasi pembukuan terjaga. Yang kedua, pemeriksaan tidak hanya berdasarkan SPT. Perlu diingat bahwa pemeriksaan pajak tidak hanya dilakukan berdasarkan surat pemberitahuan tahunan. Meskipun laporan audit menunjukkan opini wajar tanpa pengecualian, DJP masih dapat melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini bisa berupa pemeriksaan sederhana yang dilakukan setelah SPT disampaikan. Artinya, DJP dapat memeriksa atau melakukan verifikasi jika diperlukan. Selanjutnya yang ketiga, jaga kualitas pembukuan. Nah, pembukuan yang baik, benar, dan jujur sangat penting dalam menghadapi pemeriksaan. Wajib pajak harus menyusun laporan keuangan dengan cermat agar tidak menimbulkan koreksi fiskal yang merugikan. Setiap transaksi dan pengeluaran harus tercatat dengan jelas dan akurat, dan harus ada bukti pendukung yang memadai untuk setiap laporan yang disampaikan. Selanjutnya yang keempat itu, lakukan rekonsiliasi fiskal dan komersial. Rekonsiliasi fiskal dan komersial merupakan langkah yang wajib dilakukan oleh wajib pajak untuk memastikan bahwa laporan fiskal sesuai dengan laporan komersial. Rekonsiliasi yang tidak tepat dapat memunculkan koreksi fiskal, yang pada akhirnya bisa menyebabkan sanksi dan denda. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memastikan bahwa semua transaksi fiskal dan komersial tercatat dengan benar dan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, yang kelima, libatkan konsultan pajak. Nah, menggunakan jasa konsultan pajak bersertifikat adalah langkah yang paling bijaksana. Konsultan pajak memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup tentang peraturan perpajakan dan dapat membantu wajib pajak dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Konsultan juga dapat memberikan panduan yang tepat mengenai kewajiban perpajakan dan memberikan saran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk meminimalkan risiko. Yang keenam, hindari penyelesaian di luar prosedur resmi. Penyelesaian masalah perpajakan yang dilakukan di luar prosedur resmi berisiko tinggi dan dapat melanggar hukum. Oleh karena itu, wajib pajak harus menghindari segala bentuk penyelesaian tidak resmi yang dapat menambah masalah dan berisiko pada tindak pidana perpajakan. Semua proses pemeriksaan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh DJP. Poin ketujuh, lakukan tax review. Salah satu langkah preventif yang penting adalah tax review. Wajib pajak perlu melakukan tinjauan ulang terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang sudah dilakukan.
Dengan melakukan tax review, wajib pajak dapat mengidentifikasi potensi masalah atau kekeliruan dalam laporan pajak sebelumnya dan melakukan perbaikan lebih awal sebelum terjadi pemeriksaan oleh DJP. Yang terakhir itu, siapkan mental yang positif. Penting untuk memiliki mental yang positif dan siap menghadapi pemeriksaan dengan terbuka dan korporatif. Pemeriksaan pajak adalah profesional yang menjalankan tugasnya untuk memastikan kepatuhan pajak dan mereka juga manusia biasa. Jangan takut dengan proses pemeriksaan selama semua dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Sikap kooperatif dan transparan akan mempermudah proses pemeriksaan. Dengan menerapkan 8 strategi ini, wajib pajak dapat menghadapi pemeriksaan pajak dengan lebih tenang, profesional, dan tetap dalam koridor hukum. Pemeriksaan pajak bukanlah hal yang perlu ditakutkan jika dipersiapkan dan dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan. Dengan mematuhi, dengan mematuhi aturan yang ada, wajib pajak dapat menghindari masalah hukum yang berpotensi merugikan. Untuk presentasi selanjutnya, saya serahkan ke Arifin untuk dilanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hendriko. Untuk selanjutnya yaitu eh, perencanaan pajak akhir tahun. Yang pertama yaitu evaluasi laporan keuangan dan pajak. Evaluasi laporan keuangan dan pajak adalah langkah pertama dalam perencanaan pajak yang dilakukan menjelang akhir tahun. Untuk langkah-langkahnya ada 4, yaitu yang pertama verifikasi penghasilan. Jadi perhatikan bahwa seluruh penghasilan yang diperoleh selama tahun berjalan telah tercatat dengan benar. Hal ini mencakup penghasilan dari penjualan barang atau jasa, penghasilan lainnya, dan pendapatan lain-lain. Yang kedua yaitu pengecekan pengeluaran yang dapat dikurangkan. Jadi setiap biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan usaha atau pribadi yang sah harus diperiksa. Eh, Pengeluaran seperti biaya operasional, biaya gaji karyawan, penyusutan aset tetap, dan biaya lainnya yang memenuhi syarat untuk dikurangkan pajak harus dipastikan telah tercatat dengan baik. Yang ketiga yaitu memperbaiki potensi kesalahan akuntansi, yaitu memastikan bahwa pembukuan dan pencatatan transaksi telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta dengan ketentuan perpajakan. Yang keempat yaitu memastikan pengakuan penghasilan dan pengeluaran sesuai dengan prinsip akuntansi. Hal ini penting karena pengakuan yang salah dapat mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar. Selanjutnya yaitu manfaatkan fasilitas dan insentif pajak yang tersedia. Pada akhir tahun, banyak negara atau pemerintah memberikan fasilitas atau insentif pajak untuk mendukung wajib pajak dan meningkatkan perekonomian. Insentif ini dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak yang terutang. Ada 4 fasilitas pajak yang tersedia, yaitu yang pertama pengurangan pajak atas investasi, yang kedua insentif pajak untuk sektor tertentu, yang ketiga kredit pajak, dan yang keempat pembebasan pajak untuk pengeluaran tertentu. Untuk selanjutnya yaitu pengelolaan penghasilan dan pengeluaran. Dalam perencanaan pajak menjelang akhir tahun, pengelolaan penghasilan dan pengeluaran yang tepat akan mempengaruhi jumlah jumlah pajak yang harus dibayar seperti mempercepat pengakuan penghasilan, menunda pengakuan penghasilan, dan mempercepat atau menunda pengeluaran. Selanjutnya yaitu pengelolaan kerugian pajak atau tax loss. Bagi perusahaan atau individu yang mengalami kerugian
pada tahun berjalan, pengelolaan kerugian pajak menjadi langkah penting dalam perencanaan pajak. Di beberapa negara, kerugian pajak dapat digunakan untuk mengurangi pajak yang harus dibayar pada tahun ke tahun berikutnya. Ada dua mekanisme pengelolaan kerugian pajak. Yang pertama yaitu carry forward. Kerugian yang dialami pada tahun berjalan dapat digeser ke tahun-tahun berikutnya untuk mengurangi penghasilan kena pajak di masa depan. Yang kedua yaitu carry back. Beberapa negara memperbolehkan untuk membawa kerugian pajak dari tahun ke tahun sebelumnya sehingga wajib pajak dapat mengajukan pengembalian pajak atas pajak yang telah dibayar pada tahun ke tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu konsultasi dengan konsultan pajak. Perencanaan pajak yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang aturan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak yang berpengalaman. Konsultan pajak dapat menganalisis situasi perpajakan perusahaan atau individu, serta memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi beban pajak. Yang terakhir yaitu menyusun strategi penghindaran pajak yang sah atau tax avo- avoidance. Penghindaran pajak yang sah adalah hal yang legal selama dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di sini ada dua strategi penghindaran pajak yang sah antara lain yaitu struktur perusahaan yang efisien pajak, menyusun struktur perusahaan yang mengoptimalkan kewajiban pajak, misalnya memilih antara beberapa badan usaha seperti PT, CV, atau firma. Lalu yang kedua yaitu transfer pricing. Jika perusahaan beroperasi di beberapa negara, strategi transfer pricing yang tepat dapat membantu mengelola kewajiban pajak dengan cara yang sah, misalnya dengan mengalihkan sebagai penempatan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Baik, udah ada satu pertanyaan dari Mas Najib. Izin bertanya, Mas, bagaimana evaluasi laporan keuangan dapat membantu dalam mengoptimalkan kewajiban pajak perusahaan? eh Langsung saya jawab aja ya, Mas. Jadi, Oke. jadi ada 5 komponen evaluasi laporan keuangan yang dapat membantu dalam pengoptimalan kewajiban pajak perusahaan. Yaitu yang pertama, memastikan kepatuhan dan akurasi data pajak. Yang kedua, mengidentifikasi potensi pengurangan pajak secara sah. Yang ketiga, mendukung perencanaan pajak yang efektif. Yang keempat, mengoptimalkan arus kas dan efisiensi keuangan. Dan yang kelima, mengurangi resiko sanksi dan sengketa pajak. Bagaimana, Mas Najib?
Sepertinya itu saja yang bisa saya jawab, soalnya saya juga masih awam tentang pajak. Baik, Mas. Terima kasih, Mas. Mungkin saya mencoba menjawab pertanyaan Mbak Zafia ya, Fit. Baik, Mas. Nah, pertanyaan dari Mbak Zafia itu izin bertanya mengenai strategi menghadapi pemeriksaan pajak menjelang akhir tahun. Apa saja risiko yang bisa terjadi apabila perusahaan tidak melakukan perencanaan akhir tahun dengan baik? Nah, yang saya pahami itu risiko yang bisa terjadi jika perusahaan tidak melakukan perencanaan akhir tahun dengan baik. Yang pertama itu mungkin terjadi kenaikan pajak yang tidak diperhitungkan. Nah, tanpa perencanaan yang matang, perusahaan bisa kehilangan kesempatan untuk mengoptimalkan pengurangan pajak, sehingga pajak yang harus dibayar lebih besar dari yang seharusnya. Nah, kemungkinan resiko yang kedua itu denda dan sanksi. Nah, jika laporan pajak tidak sesuai atau terlambat disampaikan, perusahaan dapat dikenakan denda atau sanksi administratif. Kemungkinan resiko yang ketiga itu pemeriksaan pajak yang lebih ketat. Tanpa pemeriksaan yang tepat, pemeriksaan pajak bisa menjadi lebih intensif karena pihak otoritas pajak mungkin menemukan ketidaksesuaian dalam laporan yang berisiko menambah biaya tambahan bagi perusahaan. Nah, yang paling utama dan paling penting itu adalah resiko reputasi. Perusahaan yang sering bermasalah dengan pajak dapat merusak reputasinya di mata publik dan investor, dan pada akhirnya berdampak pada kepercayaan dan nilai pasar. Kesimpulannya, perencanaan yang baik membantu menghindari risiko-risiko ini dan memastikan kepatuhan pajak yang optimal. Demikian dari kami, Mbak Zafia. Apakah bisa diterima jawabannya? Baik, terima kasih Mbak Zafia. Masih ada dua pertanyaan lagi ya, Mas, dari Mbak Wida dan Mas Billy. Ditunggu ya, Mbak Wida dan Mas Billy. Saya masih diskusi. Mas Reza juga nih, Fit. Berarti masih ada tiga lagi ya. Iya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Billy. Untuk strategi transparansi yang sah dapat membantu penghindaran pajak dengan cara mengatur harga transaksi antar perusahaan dalam suatu grup usaha yang beroperasi lintas negara atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dengan menetapkan harga transfer yang wajar dan sesuai harga pasar, perusahaan dapat mengoptimalkan alokasi laba antar entitas afiliasi, sehingga perbedaan tarif pajak antar yurisdikasi secara legal untuk mengurangi beban secara sah. Namun, strategi transfer princing memiliki batasan agar tidak dianggap sebagai praktik penghindaran pajak agresif, yaitu prinsip arm's length harus dipatuhi. Artinya,
Harga transaksi antar perusahaan afiliasi harus mencerminkan harga yang berlaku di pasar bebas. Penetapan harga yang tidak wajar atau artifisial dapat dianggap dianggap manipulasi untuk memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah secara tidak sah. Yang kedua yaitu dokumentasi lengkap dan transparan, yaitu harus disiapkan oleh wajib pajak untuk mendukung klaim harga transfer yang digunakan. Yang ketiga yaitu pengawasan dan regulasi yang ketat. Jadi eh, strategi transfer pricing ini harus diawasi dengan pengawasan dari otoritas pajak, termasuk penggunaan Advanced Printing Agreements atau APA dan Manual Agreement Procedure atau MAP yang memberikan kepastian hukum dan mengurangi resiko sengketa transfer printing. Yang terakhir yaitu kepatuhan pada aturan anti penghindaran pajak seperti Specific Anti-Avoidance Rule atau SAAR dan General Anti-Avoidance Rule GAAR yang dirancang untuk mencegah praktik transfer printing yang bersifat agresif dan manipulatif. Bagaimana Mas Billy atas jawabannya? Udah cukup jelas sih, Mas Arifin. Sebelumnya Baik, terima kasih. terima kasih kembali Mas Billy. Saya menjawab pertanyaan Mas Yureza ya Mas Arifin. Dengan Baik Mas. pertanyaan bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat mendeteksi adanya kemungkinan penghindaran pajak. Dan jika memang ditemukan adanya penghindaran pajak, apa prosedur selanjutnya yang harus dilakukan? Saya mencoba menjawab. Yang pertama, pelaksanaan pemeriksaan pajak itu dapat mendeteksi kemungkinan penghindaran pajak melalui beberapa langkah. Saya mengidentifikasi ada 3 langkah. Yang pertama itu analisis laporan keuangan. Pemeriksaan pajak akan memberikan ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan laporan pajak yang disampaikan. Perbedaan signifikan antara keduanya bisa menunjukkan adanya potensi penghindaran pajak. Selanjutnya, pemeriksaan terhadap transaksi tertentu yang mencurigakan seperti pengalian harga yang tidak wajar atau pengurangan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan pajak dapat mengungkapkan upaya dari penghindaran pajak. Selanjutnya, penggunaan data eksternal seperti informasi dari pihak ketiga seperti bank, supplier, untuk membandingkan informasi yang diberikan oleh perusahaan dapat membantu mendeteksi adanya penghindaran pajak. Nah, selanjutnya pertanyaannya, jika memang ditemukan adanya penghindaran pajak, apa prosedur seharusnya yang harus dilakukan? Yang pertama pasti adanya penyidikan lanjutan. Otoritas pajak akan melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti yang lebih kuat mengenai praktik penghindaran pajak tersebut. Nah, langkah selanjutnya, perusahaan yang terbukti melakukan penghindaran pajak akan dikenakan pajak tambahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya pasti ada pemberian denda dan sanksi. Perusahaan yang dapat dikenakan denda atau sanksi administratif atas penghindaran pajak yang dilakukan, termasuk kemungkinan dikenakannya sanksi pidana jika ditemukan unsur penipuan. Dan terakhir, perbaikan laporan pajak. Perusahaan diharuskan untuk memperbaiki laporan pajak yang tidak sesuai dan membayar kewajiban pajak yang tertunda beserta bunga keterlambatan. Nah, dari semua itu, dapat saya simpulkan, pemeriksaan pajak yang cermat dapat mendeteksi penghindaran pajak melalui analisis laporan keuangan, verifikasi transaksi, dan perbandingan data eksternal. Jika ditemukan penghindaran pajak, prosedur yang diambil
mencakup penyelidikan lanjutan, selanjutnya penetapan pajak tambahan, pemberian denda atau sanksi, dan pembaikan laporan pajak. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang baik dan kepatuhan terhadap peraturan sangat penting untuk menghindari risiko hukum dan finansial. Demikian jawaban dari kelompok kami. Apakah dapat diterima, Mas Reza? Terima kasih, Mas Reza. Baik, sepertinya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Wida, yaitu dalam praktik banyak WP yang memilih negosiasi dibanding menempuh keberatan dan banding. Apakah ini indikasi lemahnya sistem keberatan atau ada masalah trust terhadap proses hukum pajak? Jadi secara keseluruhan wajib pajak untuk menegosiasi dibandingkan keberatan dan banding merupakan indikasi adanya kelemahan dan dalam sistem keberatan yang kurang independen dan kurang dipercayai oleh wajib pajak, serta masalah kepercayaan atau trust terhadap perusahaan hukum pajak yang ada saat ini. Upaya perbaikan sistem keberatan agar lebih independen dan transparan serta membangun mutual trust antara WP dan otoritas pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan keadilan dan kepatuhan pajak. Jadi eh, dimungkinkan masalah itu terjadi dikarenakan kurangnya kepercayaan terhadap eh, oleh WP wajib pajak. Bagaimana Mbak Wida? Oke, Mas Arifin sudah cukup sih, berarti memang setuju ya, karena mungkin ada kurang percaya gitu ya terhadap hukum pajak atau sistem keberatan atau banding gitu ya, Mas. Iya Mbak. Oke, terima kasih Mas Arifin. Baik, sama-sama Mbak. Sepertinya sudah tidak ada lagi ya Mas. Mas Enrico pertanyaannya. Sudah terjawab semua kayaknya, Pin. Sepertinya presentasi dari kami kelompok 12 akan kami cukupkan dikarenakan sudah ada beberapa juga yang bertanya. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tuh, masih ada pertanyaan, Mas? Sudah tidak ada, Pak. Oke, sorry ya, putus-putus, Ya, hilang-hilang Pak. terus. Iya, Jalannya Pak. agak bagus ini. Iya Pak, lagi hujan juga Pak. Wah, saya. Oke, eh, baik kalau begitu ya. Kalau udah nggak ada pertanyaan, mungkin tugas-tugasnya aja diselesaikan, saya kira ya. Ini udah masih ada presentasi lagi ya minggu depan. Sudah tidak ada, Prof. Oke, Sudah habis, Pak. oke, tugas-tugasnya diselesaikan aja. Eh, masih ada yang mengalami kesulitan nggak terkait tugas? Ya, nggak ada. Enggak ada, Prof. Ya, gimana, Mbak? Tidak ada, Prof. Oke, Sudah tidak ada hilang. ya. Sudah selesai semua ya. Nanti tolong eh, apa di dikirimkan ke saya tugas-tugasnya kalau sudah ada bukti-buktinya selesai untuk penilaian terakhir ya nanti ya. Oke, nanti saya kasih sama fisikanya ya. Sorry kalau nggak jelas. Eh, kalau begitu, kalau udah selesai kita tutup ya. Baik, Prof. Baik, sepertinya perkuliahan kita udah selesai. Semangat teman-teman buat mengerjakan tugas artikelnya. Eh, Semoga Ya, lancar ya. Ya, ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Waalaikumsalam Arifin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Tutup pakai wabarakatuh. pantun Tuh, Mas Arifin. semangat Oke. semua.